saya tuh ternak ya entok, bisnis entok tuh dulu. Kok sekarang apa? Untuk kedepannya sering terjadi di entok itu, terus dengan musibah-musibah, terus akhirnya saya mencoba untuk ke kalkun. Jadi awal kita dalam pembentukan kalkun sendiri itu memang baru beberapa orang saja yang baru mengenal kalkun, dan itu pun masih sedikit tentang kalkun itu. Jadi kita bentuk dari kecil, dari lingkupan teman-teman yang ada di dusun kami ini. Jadi kami membentuk dengan ya setelah berjalannya waktu kita bentuk KUB, kalkun kelompok kecil ini yang kita sebut dengan BKK. Kalkun Kalijoso ini kita ya alhamdulillah sedikit demi sedikit merintis perjalanan ini, ya lumayan dari kita sendiri. Dengan usaha bersama ini kita bisa dari beberapa anggota kita bisa melakukan kegiatan masing-masing, seperti halnya yang produksi siapa, yang bagian pemecah cangkang siapa, penetasan, terus bagian pembesaran, bagian penjualan, juga bagian yang lain kita sudah melakukan. Alhamdulillah sudah melakukan beberapa perkumpulan demi kumpulan, juga akhirnya kita tentukan bahwasanya kita harus membentuk sebuah KUB. Jadi dari kita sendiri, dari kawan-kawan Kalijoso ini akhirnya membentuk KUB ini, ya kita canangkan bahwasanya kalkun di desa Kalijoso ini untuk terus berkembang dan terus untuk membuat inovasi-inovasi baru untuk perkalkunan. Jadi di kalkun sendiri kami ingin memajukan dan ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya dengan kalkun ini kami bisa, dan kami sendiri juga ingin membantu masyarakat yang ada di sini dalam tingkat perekonomian, mungkin untuk sambilan atau segala macamnya, itu supaya mereka mau bagaimana caranya mengiyup kalkun atau bagaimana caranya mereka menjual. Jadi kami dari BKK sudah melaksanakan itu. Seperti itu. Ya kalau dulu saya endok itu waktu itu memang dibutuhkan tempat yang ada airnya, terus posisi endok juga harus ya tempatnya agak terang dan lembab gitu. Jadi endok itu kan kalau mengangkram dia angkram sendiri, jadi dia dibutuhkan mandi atau segala macamnya. Jadi kebanyakan dari saya kurang menarik di situ. Jadi di kalkun kan kita bisa melakukan pengeringan, ya di endok juga bisa melakukan pengeringan, tapi di kalkun saya kok condongnya ke kalkun. Ya tidak memungkiri juga saya juga punya beberapa endok, tapi saya alihkan ke kakak saya gitu. Kalau kita di sini ada yang hias dan ada yang pedaging. Jadi kita melakukan dua produk. Ada yang melihara hias, ada yang melihara daging. Yang saya jalankan ini adalah pedaging. Jadi saya hanya membuat produk, teman kami dari kelompok kami itu melakukan pembesaran. Jadi ada dua. Di tempat kita ada dua kalkun antara hias dengan pedaging. Segmen pasar kita ya di lingkupan Magelang, di Temanggung, Wonosobo, dan di luar kota juga ada. Di antaranya ya juga di Bekasi, yang kemarin dari kawan-kawan Sumatera minta anakan juga, dan kawan-kawan Kudus kemarin juga minta betina usia 9 sampai 10 bulan itu. Kita sudah kirim kemarin. Kita kemarin juga melalui media sosial juga, Facebook, WhatsApp, terus sama YouTuber juga, YouTube juga kita melakukan pengenalan juga. Tapi juga kadang kita sendiri juga udah didatangi dari kawan-kawan yang misalkan pernah beli ke sini atau
berkunjung ke sini mereka kebanyakan kalau pulang ya beli juga di sini. Untuk perawatan kalkun simple, mudah, yang penting dengan posisi hujan seperti ini kalkun kalau bisa dikandangkan atau jangan diliarkan, karena kalau diliarkan dengan musim penghujan ini yang ekstrim kalkun mudah sekali terserang penyakit. Tapi untuk perawatannya sebenarnya juga mudah. Ya alhamdulillah, suka dukanya waktu mungkin bahasanya juga kena penyakit juga tidak begitu banyak. Terus kalau dari kita sendiri ya alhamdulillah, dari kami di BKK itu saling berbagi. Misalkan bila mana ada yang sakit atau segala macamnya, itu udah ada tim sendiri yang menvaksinasi. Kami juga menggunakan vaksinasi juga. Untuk ya sukanya kalau kita kedatangan terus tamu, mereka sering beli anakan itu, terus mereka ngobrol di sini juga kita udah tampung. Harapan kedepannya ya dari kami semua ya, semoga kami melihara kalkun ini banyak kawan-kawan yang belum mengenal kalkun bisa mengenal kalkun dan bisa terjun dengan kalkun. Jadi harapan kita semua kalkun yang ada di Jawa Tengah atau ya ada di lingkupan kabupaten, di lingkupan perdusun, itu bisa saling memelihara dan bisa membuat sebuah ya bisa dibilang lapangan pekerjaan, meskipun itu hanya sebuah sambilan. Jadi masuk untuk ke pemasukan. Tipsnya untuk pemula ya kita anjurkan bahwasanya untuk pelihara anakan itu tetap dimasukkan dalam box atau kandang yang mana suhunya juga tidak terlalu panas supaya waktu masih kecil itu hangat. Terus untuk dewasa ya kita selalu menggunakan ya dari kecil memang udah divaksinasi. Begitu pecah telur itu usia 3 hari sampai 4 hari itu kita vaksinasi supaya pertumbuhannya selalu terjaga. Dan untuk kandang juga harus ekstra sering dibersihkan juga, 1 minggu 2 kali mungkin bisa dari kita sendiri. Terus ya kita sama-sama cek kandang. Jadi kita juga di kelompok juga banyak-banyak cek kandang. Karena musim penghujan sering banyak yang terjadi namanya virus. Masa panen kalkun itu dari telur sampai dia bisa menetas itu 28 hari. 28 hari itu diingkramkan oleh betinanya selama 28 hari. Jadi kalau kita main setelah 28 hari itu menetas, kita ambil karena si betina ini untuk unggasnya udah beda dengan ayam. Karena dia kalau ngemong itu biasanya ndak lihat belakang atau ndak lihat anaknya, toko jalan aja, kadang keinjak sampai mati. Jadi dari kita ambil setelah dia menetas baru kita masukkan ke box gitu. Jadi untuk pedaging itu juga sama prosesnya dengan yang warna. Jadi seperti itu. Untuk menentukan yang hias yang bagus ya dari warnanya, dari corak warna yang kita pakai itu memang corak warna yang sesuai dengan yang ada di buku panduan dari kawan-kawan itu. Yang posturnya warnanya kayak Royal Palm juga warnanya hitam sama putih, itu cukup hitam sama putih. Jadi tidak ada warna yang lain untuk coraknya. Jadi untuk yang putih itu putih polos semua, itu tidak ada corak yang lain. Seperti itu kalau warna, tapi juga ada yang blue state itu juga sama, itu blue itu juga semua harus warnanya juga sama tanpa ada bercak. Tapi kalau udah ada bercak itu udah varian-varian yang baru.
Untuk pakannya itu saya ambil 65% itu dari hijau-hijauan, yang masuk kategori 30% itu pakai dedak, yang 5% sampai 10% itu kita gunakan BR ya pedaging untuk proteinnya juga, karena kalkun juga butuh protein. Ya, untuk satu hari itu saya gunakan 2 kali, jadi antara pagi dan sore hari. Untuk kawan-kawan yang ingin berwirausaha perkalkunan, tetap semangat dalam memelihara ayam kalkun ini, supaya di Indonesia ini bisa menjadi aset dan sentralnya kalkun yang ada di Indonesia ini, supaya dari mancanegara bila kita dibutuhkan masalah pedaging atau segala macamnya kita punya. Jadi jangan pernah ragu dalam memelihara ayam kalkun ini. Yakin pasti Anda bisa.